Sabrina dan partner-partner belajar saya Fatia. Saya Fidra. Nah, kami di sini sebagai network engineer akan ditugaskan mengkoneksikan jaringan dari kantor pusat Jakarta ke data center di Surabaya. Dan jaringan yang kami koneksikan ini dibagi menjadi beberapa area. Nah, untuk tugas jadi setiap network engineer dibagi menjadi beberapa tugas dan disiapkan area-areanya. Saya juga akan bertugas di area satunya. Dan sedangkan saya dan Kak Sabrina akan bertugas di area 0. Nah, jadi Simak aja videonya. Oke teman-teman, saya akan ambil alih terlebih dahulu untuk area satunya ya teman-teman. Nah di sini saya akan menghapus hasil ether channelnya switch dan switch ini ya, switch 1 dan switch 2 ini akan kita hapus teman-teman, karena kita sudah tidak akan menggunakan ini lagi teman-teman ya, karena kita akan menggunakan switch layer 3 nih teman-teman. Apa sih fungsinya switch layer 3 ini? Jadi teman-teman, switch layer 3 ini gabungan antara si router dan switch layer 2 nih teman-teman. Dimana switch layer 3 ini bisa menjadi si router dan bisa juga menjadi switch layer 2. Tetapi walaupun switch layer 3 ini bisa dibilang sebagai router, ia tidak bisa menggantikan sepenuhnya si router ya teman-teman, karena fiturnya yang kurang lengkap dibandingkan router. Jadi si switch layer 3 ini bisa kita gunakan sebagai routing ya teman-teman melalui IP address, tidak seperti si layer 2. Tapi tidak sepenuhnya si layer 3 ini menggantikan si router ya teman-teman, karena fiturnya kurang lengkap dibandingkan router teman-teman, seperti firewall ataupun NAT yang terhubung langsung oleh publik. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja pasang switch layer 3-nya ya teman-temannya. Di sini saya akan memasang dua switch layer 3. Jadi satu switch layer 3-nya ini akan saya gunakan sebagai server ya teman-teman. Jadi dengan adanya server switch ini, kita tidak perlu lagi setting konfigurasi satu persatu dari switch layer 2 ya teman-teman. Nah inilah fungsi utamanya dari si switch layer 3 ini ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu nih ngatur-ngatur di banyak perangkat switch ya teman-teman. Cukup satu switch layer 3 aja ya teman-teman. Selanjutnya saya akan ubah IP static IT-nya, karena sebelumnya kan ada DHCP-nya nih, karena sudah diputus dari si router. Kita akan langsung ubah jadi static ya teman-teman. Kalau sudah, kita masuk ke konfigurasi switch yang pertamanya ini nih teman-teman. Di sini saya masuk saja karena kemarin kita sudah setting ya hasil konfigurasinya. Mungkin saya akan reset terlebih dahulu, atau kita hapus semua konfigurasi yang ada di switch satunya ini teman-teman. Untuk menghapus konfigurasi switch yang sudah kita setting, kalian tinggal ikuti saja perintah yang saya masukkan di sini ya teman-teman ya. Setelah itu kalian ketik reload untuk merestart switchnya ya teman-teman. Nah di sini membutuhkan waktu agar bisa kembali seperti semula lagi nih teman-teman, atau bisa dibilang seperti baru lagi switchnya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai ya. Bisa dilihat bahwa hostname-nya sudah terubah menjadi seperti semula, yaitu switch. Sekarang kita akan sambungkan kabel cross. Kenapa cross? Karena dia sesama switch nih teman-teman. Walaupun ini beda layer tapi tetap aja sama ya teman-teman. Dia switch. Nah, kita pakai dua ya teman-teman. Kita buat ether channel. Kenapa? Karena jika terjadi troubleshooting antara kabel yang satu, bisa menggunakan kabel yang kedua ya teman-teman. Jadi ada cadangan kabel untuk mengirim data. Nah tapi bagaimana kalau misalnya dua-duanya ini putus bang? Nah kita bisa menggunakan ether channel yang lewat jalur lain teman-teman. Nah ini fungsinya layer 3 yang kedua ya teman-teman. Kita akan gunakan sebagai cadangan. Lanjut, langsung saja kita masuk ke konfigurasi terminal switch satunya teman-teman ya. Nah di sini seperti biasa kita beri nama terlebih dahulu ya switchnya ya. Mungkin saya beri nama switch akses 1 teman-teman. Nah kenapa akses?
Jadi desain jaringan itu dibagi menjadi beberapa tingkatan nih teman-teman. Nah, biasanya perangkat yang terhubung langsung ke user, nah itu bisa kita sebut akses teman-teman. Dan sedangkan penghubung atau control routing yang dimana membagi jaringannya itu biasanya disebut distribution layer teman-teman. Nah, sedangkan yang terhubung langsung oleh internet atau backbone utama ya, kita bisa sebut core layer teman-teman. Lalu di sini kita langsung saja masukkan interface portnya ya teman-temannya. Saya masukkan tadi kabel crossnya di port 23 dan 24 nih teman-teman. Kabel pertama 23 dan kabel keduanya 24 nih teman-teman. Oke teman-teman, nanti akan kita konfigurasi juga ya yang di switch layer 3-nya atau distribution layer di interface port 23 dan 24. Oke, di sini kita sudah bikin ether channelnya ya teman-teman. Buat antisipasi, kalau misalnya kabel pertama putus, bisa menggunakan kabel kedua ataupun sebaliknya teman-teman. Nah, saat kita konfigurasi channel group ini, maka hasil gabungannya itu akan masuk ke interface port channel ya namanya. Nah, di sini kita masuk saja interface PO1 karena kita tadi channel grupnya yang pertama ya teman-teman. Jadi dimasukkan di interface port channel yang pertama. Jadi hasil gabungan tadi akan kita trunking untuk mengirimkan lalu lintas dari beberapa VLAN yang lewat nih teman-teman. Di sini saya akan cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian ketik saja do show run untuk melihat konfigurasi yang jadi kita bikin ya teman-teman, yaitu interface port channelnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, untuk port 23 dan 24 sudah terbentuk atau keterangking ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil kita konfigurasi. Sekarang kita akan konfigurasi di switch layer 3-nya teman-teman, yang kita akan buat sebagai servernya ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah bikin port channel 23 dan 24-nya di switch 1 teman-teman ya. Kita juga bikin port 23 dan 24-nya di layer 3 juga. Karena percuma ya kalau kita nggak bikin di port 2324 di ujung dari kabel yang kita pasang itu, percuma ya teman-teman. Oke, kita langsung saja pindahkan kabel konsol ini ke switch layer 3 nih teman-teman. Nah, jadi ceritanya tuh kita pakai kabel konsol karena kan sebenarnya di switch layer 3 itu nggak bisa kita setting konfigurasi lewat CMD gitu ya teman-temannya. Jadi kita harus menggunakan alat nih. Kalau misalnya di dunia nyatanya atau benerannya ini tekanan Cisco saja ya. Jadi bisa gitu. Jadi kita langsung saja masuk ke terminalnya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa kita namakan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan beri nama switch distribution 1 ya teman-teman. Dan sama kita akan masukkan interface port 23 dan 24 juga sama seperti tadi yang konfigurasi di switch satunya teman-teman. Nah, untuk trunking sedikit berbeda ya dari switch 1 karena ini layer 3. Kita menggunakan switch trunk encapsulation.1Q dulu ya. Beda dengan switch layer 2 yang dimana dia langsung untuk trunking switch port mode trunk ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kita melakukan switch
port mode terang nggak bisa teman-teman, karena kita belum di encapsulation dulu nih. Itu agar bisa mengidentifikasi VLAN saat data lewat jaringan. Setelah itu baru deh kalian bisa masukkan switch port mode terang teman-teman. Selanjutnya kita akan memberikan VTP ya teman-teman, atau bisa kita bilang VLAN Trunking Protocol. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyebarkan informasi VLAN yang kita buat di switch layer 3 ini secara otomatis ke antar switch lainnya. Tapi ingat, ini hanya berlaku dalam satu domain saja. Kalau misalnya domainnya beda, itu percuma guys, gak bakal bisa kesebar ke switch lainnya. Nah, di sini saya akan masukkan domainnya, yaitu tecom1.net ya teman-teman. Nah, nanti di switch layer 3 dan switch lainnya kita masukkan domainnya juga yang sama nih teman-teman, yaitu tecom1.net juga. Oh iya, switch layer 3 ini saya buat VTP mode server teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang edit konfigurasi VLAN melalui switch lain, gak bakal bisa teman-teman, kecuali si server itu sendiri. Nah, makanya nanti kita akan ubah switch lainnya menjadi VTP mode client ya teman-teman. Di sini kita masukkan passwordnya juga ya teman-teman, sebagai contoh Cisco 123 saja. Dan setelah itu barulah di sini kita buat VLAN-VLANnya nih teman-teman. Di sini saya akan buat dua VLAN saja ya teman-teman. Ada VLAN 10 dan ada juga VLAN 20, yang dimana VLAN 10 ini digunakan untuk produksi dan VLAN 20 untuk manajemen nih teman-teman. Nah, nanti hasil konfigurasi VLAN-VLAN ini akan tersebar ke switch-switch lainnya yang terhubung di jaringan yang sama. Nah, karena switch satu ini sudah kita pasang Ether channelnya, maka dia akan langsung masuk ke situ tuh, ke switch satunya, tanpa perlu konfigurasi ulang lagi. Nanti kita akan hubungkan juga ya ke switch layer 2-nya ya teman-teman. Nah, mungkin nanti akan terhubung juga nih ke switch layer 3 cadangan kita, yaitu switch distribution 2 ya teman-teman. Selanjutnya kita exit saja dan kita cek terlebih dahulu nih teman-teman, yaitu do show VLAN teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, konfigurasi VLAN kita 10 dan 20 sudah kita bikin, yaitu produksi dan manajemen. Tinggal masukin port-port fast Ethernet-nya aja nih. Nah, tapi itu bisa kita lakukan nanti ya teman-teman. Kita akan konfigurasi Ether channelnya dulu nih, dari switch 1 ke switch layer 3-nya atau switch DS distribution 2 ya, dan begitupun untuk switch keduanya teman-teman. Nah, itu akan kita lakukan belakangan aja nih untuk interface portnya. Jadi kita masuk dulu nih ke switch satunya ya teman-teman ya, switch akses satunya. Kita akan masukkan VTP domainnya ya teman-teman. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya, di VTP domain untuk switch 1 ini kita akan ubah menjadi client. Nah, jadi yang menjadi klien ini tidak akan bisa konfigurasi VLAN nih teman-teman. Karena yang bisa konfigurasi VLAN tersebut hanyalah si switch layer 3-nya saja. Oke, sekarang kita akan langsung saja ya, masuk ke terminal switch satunya saja. Kita ubah menjadi VTP mode client teman-teman. Nah, di sini sudah selesai ya, dan kita tidak perlu membuat VLAN lagi nih teman-teman. Tadi kan karena sudah dibuat di server
servernya ya di switch layer 3. Kalau kita cek di Duso VLAN, nah ini sudah ada langsung nih teman-teman. Nah, jadi itulah fungsi dari si VTV tersebut ya teman-teman. Selanjutnya kita sambungkan nih kabel cross antara switch 1 ke switch DS2 ya, atau layer 3, switch layer 3 yang kita namakan distribution 2 teman-teman. Nah, seperti tadi saya bilang sebelumnya, gimana kalau misalnya kedua ether channel antara switch 1 dan DS1 itu putus, nah dia bakal lewat jalur bawah nih teman-teman, yang nanti akan terhubung switch DS2 nya ini ke switch DS1 atau layer 3 yang pertama kita bikin tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke switchnya dulu ya teman-teman ya. Kita atur konfigurasi interface fast Ethernet-nya teman-teman. Nah, dua kabel yang terhubung ke switch layer 3 yang kedua ini yaitu masuk ke port 21 dan 22, yang artinya kita akan konfigurasi interface-nya di 21 dan 22 juga ya teman-teman. Sama nanti untuk switch DS2-nya kita konfigurasi seperti ini. Oke, ini kita gabungkan channel group 2 teman-teman. Kenapa 2? Karena yang satunya udah kita pakai tadi teman-teman, yang switch 1 ke switch DS1 teman-teman. Untuk modenya sama ya teman-teman, mode aktif juga di sini. Nah, maka akan otomatis terup seperti ini teman-teman. Jadi semisal kedua kabel switch 1 dan switch 2 itu putus, maka bisa lewat jalur yang ke arah switch DS2 teman-teman. Oke, kalau sudah kita exit saja, masuk ke interface port channel yang kedua teman-teman. Di sini kita akan trunking ya teman-teman, menggabungkan dua kabel ini teman-teman. Kita menggabungkan bandwidth. Nah, kalau sudah selesai kita trunking, barulah kita pindah konsolnya ini, IT konsolnya ini ke DS2 teman-teman. Kita akan konfigurasi switch DS2-nya. Oke, di sini mungkin saya akan cek dulu ya di ether channelnya. Nah, di sini kita lihat kalau untuk channel 1 itu ke arah si switch DS1 ya. Dan untuk channel 2 itu terhubung ke si switch DS2 teman-teman. Oke, kalau sudah dicek kita simpan aja konfigurasinya teman-teman, yaitu 2R seperti biasa ya teman-teman. Nah, habis itu kita akan melakukan konfigurasi di switch DS2-nya nih. Sama ya, ikut diingat dia akan membuat di port 21 22 juga. Nah, mungkin di port lain. Kalau misalnya di port lain nggak bakal bisa ya teman-teman. Nah, dan dia menggunakan channel group 2 juga. Ini untuk switch layer 3 yang keduanya kita namakan dulu ya, yaitu switch DS2. Biar saya juga ngomongnya nggak ribet ya, switch layer 3, switch layer 3. Ya udah, jadi kita namakan switch DS2 ya. DS2 ntar kita bilangnya begitu. Oke, sekarang kita masuk ke terminalnya nih teman-teman. Terminal konfigurasi DS2-nya. Nah, seperti biasa kita beri namanya ya, hostname-nya switch DS2 juga. Oke, setelah selesai saya akan masukkan interface portnya ya. Sama ya, karena di sana 21 sampai 22, di sini juga 21 sampai 22 juga teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita buat VTP-nya ya. Untuk VTP layar 3-nya ini mungkin kita bikin klien saja ya teman-teman. Pokoknya yang bisa ngedit VLAN tuh cuma satu aja ya, buat jaga keamanan juga nih. Masa iya ada dua yang bisa ngedit VLAN, tak kalau di edit VLAN-nya, wah bahaya tuh guys. Makanya itu semuanya jadi VLAN kecuali satu orang aja atau satu switch saja. Nah, oke, kita langsung saja ya masukkan VTP-nya. VTP domainnya sama ya teman-teman ya, Telkom1 juga .net. Oke, sekarang kita cek di Drosofila-nya sudah terhubung ya, atau bisa cek produksi dan manajemennya udah ada nih teman-teman. Oke, kalau sudah kita simpan 2R teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pasang ya atau sambungkan kabel cross dari DS1 ke akses 2 ya. Nah, ini kita sambungkan kabel cross seperti saya bilang tadi ya, karena dia sesama switch. Oke, lanjut aja kita pasang. Di sini saya pasang di port 21 dan 22 teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita konfigurasi ke DS1 ya. DS1 dulu kita akan konfigurasi. Sama seperti tadi ya, kita masukkan interface portnya, lalu kita gabungkan menggunakan channel group yang ketiga teman-teman, mode akses. Nah, kalau sudah itu kita trunking teman-teman di interface port channelnya yang ketiga juga ya pastinya teman-teman. Kalau sudah, baru kita simpan dan kembali ke akses 2 teman-teman. Oke, sampai di sini saya percepat ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di DS1 ini kita jangan buat VTP lagi ya, karena kan sebelumnya udah nih teman-teman. Jadi nggak usah kita bikin, yang kita bikin yaitu di switch akses 2-nya aja nih, yang belum kita bikin VTP. Yang sudah pasti switch 2 ini kita buat VTP-nya mode client ya teman-teman. Oke, switchnya kita reset dulu ya teman-teman ya. Kita reset kesetaraan pabrik ya, bisa kita bilang seperti itu. Oke, ini sudah ya teman-teman. Tapi di sini masih kita suruh masukin password yang sebelumnya juga, berarti nggak reset nih. Nah, biasanya kalau di Cisco pakai tracer ada bug seperti ini teman-temannya. Nah, caranya kalian ulang aja, ulang seperti menghapus reset switchnya, sama ya seperti sebelumnya, seperti di restart up config teman-teman. Kita ulang aja.
Nah, maka akan kehapus penuhnya ya teman-teman. Nah, baru bisa nih. Jadi namanya switch lagi teman-teman. Oke, langsung saja kita bikin nama ulang ya, yaitu hostname-nya yaitu SW atau switch access 2 ya. Dan kita akan masukkan interface-nya yang dari switch 2 ini ke DS1 teman-teman. Oke, di sini saat kita cek sudah masuk ya yang produksi dan manajemennya. Sekarang kita masukkan interface-nya yang hostnya ya, host dari switch 2 ini yang produksi 3 dan manajemen 3. Oke, kita masukkan saja ya teman-teman. Nah, nanti mungkin si IT-nya ini akan kita masukkan di VLAN 20 ya. Di VLAN 20. Oke teman-teman, kita cek lagi sudah masuk ya potnya ya. Nah, mungkin nanti tinggal yang buat IT-nya aja nih belum, cuma itu nanti aja deh kita masukinnya. Oke, sekarang kita simpan. Setelah itu kita tarik kabel crossnya nih dari switch 2 ke DS2 teman-teman. Di sini saya menggunakan port 23 dan 24 ya. Sama seperti sebelumnya, kita akan konfigurasi lagi guys. Port-port yang akan kita pakai tadi menjadi Ether channel group ya teman-teman. Kita mungkin konfigurasinya dari switchnya dulu aja ya teman-teman ya. Nah, tadi kita masukin channel Ether channel kan di 23 sama 24 teman-teman. Kita konfigurasi lagi interface-nya. Sama seperti tadi ya teman-teman.
Sudah selesai dan kita 2R. Setelah itu kita pindahkan nih konsolnya ke DS2 ya teman-teman. Kita konfigurasi port channelnya yang ada di DS2. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tarik kabel cross ya dari DS1 ke DS2 teman-teman. Nah, kita masukkan portnya yang paling bawah di sini adanya 19 ya, 19 dan 20 ya teman-teman. Oke, ini mungkin kita akan pasang net ID-nya 21.21.21 ya teman-teman. Nah, karena dia kan antara switch layer dan switch layer 3 dan switch layer 3 ya. Jadi kita masukkan net ID-nya. Oke, kalau sudah kita langsung saja masuk ke terminalnya si DS2 ya teman-teman ya.
Oke, di sini kita seperti biasa masukkan interface file-nya atau interface flash Ethernet-nya teman-teman ya. Tadi 19 sama 20 ya teman-teman. Dan karena dia ini switch layer 3 ke switch layer 3, kita berikan IP address-nya teman-teman, karena dia switch layer 3 ini membutuhkan encapsulation. Jadi kita pakai .1Q itu, yaitu kita diharuskan memiliki identitas si layer 3 ini. Nah, pakainya ya ialah yang 21.21.21 itu teman-teman, dengan prefixnya 24 teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang switch layer 3 yang ini ya, DS2 ini, kita akan menggunakan IP address-nya 21.21.21.2 teman-teman. Untuk yang DS satunya kita gunakan yang 21.21.21.1 ya teman-teman. Nah, nanti setelah kalian di interface PO5 jangan lupa no switch port ya teman-teman, karena dia akan kita gunakan sebagai routingnya teman-teman. Oke, kalau sudah kita cek ya teman-teman ya di dusoran. Kita cek tadi di bawah ya kalau nggak salah. Nah, yang ini teman-teman ya, yang interface 19 ini kita pakai untuk si DS2 nya ya teman-teman. Oke, kita langsung simpan saja. Sekarang kita akan langsung konfigurasi di DS1 ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita akan konfigurasinya sama. Sekarang akan kita cek terlebih dahulu ya teman-teman di Ether channel, do show Ether channel teman-teman. Oke, di sini saya cek di do show Ether channel sudah semua ya, saya konfigurasi mulai dari akses 1, akses 2, lalu DS1 dan DS2 juga sudah selesai. Nah, yang artinya tugas saya di area 1 sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita tinggal di konfigurasi area 0-nya. Nah, yang dimana area 0 ini ditugaskan adalah partner saya ya, yaitu Fatia dan Sabrina. Nanti kalian bisa tonton aja part 2 atau part 3-nya di channel mereka ya teman-teman. Nah, saya akan masukkan YouTube-nya di deskripsi saya. Oke, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.